Setelah itu, Hyun Sung menerima pesan dari Park Min Chul. Pesan itu berisi Park Min Chul yang ingin bertemu dengan dia. Adegan pun berganti di sebuah taman. Hyun Sung berjalan menghampiri Park Min Chul yang sedang menunggu. Park Min Chul pun, dengan wajah yang masih diperban, melambaikan tangan dengan agak gugup sambil berkata, "Kamu datang. Terima kasih banyak." Hyun Sung menatap Park Min Chul dengan dingin dan berkata, "Ayo, kita lewati pembicaraan yang tidak berguna dan langsung ke topik utama." Park Min Chul pun mengepalkan tangannya dan berkata dengan gugup, "Baiklah, Hyun Sung. Menindas murid dan mencoba menghajar kamu waktu itu, semua adalah salahku. Karena kekanak-kanakanku, aku tidak menyadari betapa sakitnya orang lain yang mengalami itu. Setelah di rumah sakit selama seminggu, saya menyetujui semua ketentuan dari sekolah dan berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi di masa depan." Park Min Chul pun melihat Hyun Sung dan berkata, "Jadi, bisakah kamu membiarkan masalah itu berlalu kali ini? Saya bertanya kepada guru, dan dia bilang bahwa kalau kamu setuju, aku bisa membatalkan pengeluaranku dari sekolah. Jung Minho terlibat bersama ibunya, jadi kita tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi. Tapi dia bilang dia bisa membantu kita. Tidak bisakah kamu memberikan kita kesempatan? Jika kita dikeluarkan seperti ini, hidup kita akan hancur." Park Min Chul pun memegang pundak Hyun Sung dan berkata, "Aku mohon, lupakanlah masalah ini. Aku akan lakukan apapun yang kamu mau di masa depan. Mau menjadi kacungmu atau apapun itu. Jadi tolong." Hyun Sung hanya terdiam dan bergumam, dikeluarkan pasti sangat mengejutkan, walaupun mereka bertingkah seperti predator di hadapan anak-anak, tapi mereka hanyalah anak 17 tahun, anak SMA dengan hidup yang belum stabil. Mereka tidak akan bisa diterima di sekolah lain. Park Min Chul pun menatap mata Hyun Sung dengan keringat dingin dan bergumam, "Memberitahukan ini akan membuatku dalam bahaya." Park Min Chul melihat ke samping dan berkata, "Tapi seseorang memberikan kami perintah untuk membuli kamu." Orang itu adalah. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Hyun Sung pun memotong kalimatnya dan berkata, "Aku tahu." Park Min Chul terkejut, matanya terbuka lebar. Hyun Sung melanjutkan kalimatnya, "Aku tahu backinganmu, aku tahu siapa dia." Di kehidupan sebelumnya, saat Hyun Sung dirawat di rumah sakit, berita mengejutkan tentang orang yang memimpin sekolah telah terungkap. Beberapa tahun setelah Hyun Sung koma, seorang pria yang pernah dibuli seperti Hyun Sung melompat dari atas gedung sekolah. Surat yang ditinggalkannya memberikan petunjuk. Isi surat itu menyebutkan tentang Golden Circle, sebuah organisasi yang dibentuk di sekolah bergengsi di Gangnam. Para anggota inti organisasi ini bahkan tidak diketahui jelas, dan pembuat organisasi melihat pembulian dan kekerasan di sekolah sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Dia merekrut para pembuli atau siswa yang kuat, dan mencari siswa yang memiliki orang tua kaya dan berpengaruh, menawarkan perlindungan kepada mereka selama di sekolah. Jika para petarung kalah, mereka akan menargetkan siswa cerdas untuk direkrut. Di kehidupan Hyun Sung sebelumnya, anggota Golden Circle terbongkar, tapi tidak lama kemudian kasusnya ditutup, dan para anggotanya tidak diketahui. Hyun Sung berpikir, untuk menyelesaikan balas dendamnya kepada siapapun yang memaksanya melakukan hal itu, Hyun Sung harus mencari informasi terlebih dahulu dan setelah itu menghancurkan mereka. Setelah berpikir sejenak, Hyun Sung pun berkata, "Backinganmu itu Golden Circle, kan? Tapi ada yang aneh. Golden Circle memiliki markas di Seoul dan Gyeonggi, kekuasaan mereka tidak sampai di Daesan. Siapa dan bagaimana mereka bisa merekrutmu?" Park Min Chul terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah diam beberapa saat, Park Min Chul berkata, "Yang merekrutku adalah Shin Yong Min, Sunbae." Hyun Sung terkejut dan berkata, "Shin Yong Min? Siswa kelas 3 di sekolah kita, pembuli yang menguasai sekolah kita." Informasi ini benar-benar di luar dugaan Hyun Sung. Jika memang semua seperti itu, maka ada kemungkinan bahwa Shin Yong Min tidak bisa mencari klien, tapi setidaknya dia sering kontak dengan mereka. Dan Hyun Sung bisa membuat Golden Circle keluar dengan memanfaatkannya. Shin Yong Min tidak akan memberikan informasi dengan mudah, dan dia juga kuat, sehingga Hyun Sung berpikir bahwa menyerangnya secara langsung tidak akan efektif. Jadi, hal yang terpenting adalah memutuskan bagaimana mengurus Park Min Chul, pecundang yang dimaksudkan oleh Hyun Sung. Hyun Sung berkata dengan dingin, "Jadi, kamu mau permintaan maaf dari aku?"
Hyun Sung menggenggam kerah baju Park Min-chul, membuat Park Min-chul gugup dan memanggil Hyun Sung dengan terbata-bata. Hyun Sung bergumam sambil mengingat kehidupannya sebelum, ada lapisan-lapisan perasaan yang sudah terakumulasi sejak aku koma. Minta maaf, aku tidak akan membiarkannya. Hyun Sung menatap Park Min-chul dengan tatapan psikopat dan berkata, aku akan menunjukkanmu dengan jelas, apa yang akan terjadi kalau kita ketemu di masa depan. Hyun Sung menghujani muka Park Min-chul dengan ribuan pukulan, sambil mengingat kehidupan Park Min-chul dan gengnya yang berhasil. Dia berharap bahwa di kehidupan ini, mungkin ini adalah karma, dan semoga mereka hidup dengan trauma dengan semua ini. Adegan berganti di dalam kelas, para siswa sedang membicarakan peristiwa yang terjadi antara Hyun Sung dan geng Park Min-chul. Seorang pria berkata dengan kebingungan, kenapa Hyun Sung secara tiba-tiba menjadi seorang yang jahat? Dia tidak seperti itu sebelumnya. Pria lain menambahkan, anak yang tidak terlihat jahat sudah menjadi iblis. Mereka menakutkan saat marah dan tidak tahu kapan berhenti. Di sela waktu siswa yang masih bergosip dan membicarakan Hyun Sung, tak lama kemudian Hyun Sung membuka pintu kelas dan berjalan masuk, membuat suasana menjadi hening. Hyun Sung duduk di tempat duduknya, dan tiba-tiba seseorang datang menyapanya, "Hei." "Terima kasih." Hyun Sung berbalik, dan rupanya pria yang menyapanya adalah Lee Jung Min, pria gendut yang pernah dihajar Park Min-chul. Lee Jung Min berkata, aku dengar apa yang terjadi, Park Min-chul dan yang lainnya dikeluarkan, dan itu semua berkatmu. Beritahu aku jika kamu perlu sesuatu. Aku akan siapkan semua yang kamu perlu, jadi jangan ragu untuk bertanya. Melihat adegan itu, seisi kelas terdiam dan melirik ke arah Lee Jung Min dan Hyun Sung. Hyun Sung berkata, kenapa orang yang tidak mau berhubungan dengan aku saat mendengar para penggosip sekarang berterima kasih padaku? Kamu saja yang terlalu takut untuk melakukannya sebelumnya. Dan sekarang berterima kasih padaku. Pergi sana, aku bahkan tidak peduli padamu dan tidak ingin melihat wajahmu. Adegan berganti di atap sekolah, seorang pria berambut silver sedang mengisap rokok dan mengobrol dengan seseorang. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Park Min-chul dan lainnya sudah dikeluarkan, dan rencana kita kacau, tanya pria yang sedang ngobrol dengan pria berambut silver. Pria berambut silver, yang ternyata adalah Shin Yong-min, membuang rokoknya ke lantai dan berkata, "Ya, benar sekali." Shin Yong-min menambahkan, dia memiliki background yang kuat, dan dia sudah mulai sombong. Backingannya adalah anak tertua dari Myeongjin Konstruksi. Sekarang, karena semua sudah seperti ini, maka tidak ada yang bisa menyentuhnya di Daesan, karena tidak ada seorang pun yang bisa menang melawan Myeongjin Konstruksi di Daesan. Pria satunya berkata, apakah kamu akan menyerah? Shin Yong-min pun berkata, tidak, dan dengan senyuman licik, dia menambahkan, situasi kacau, tapi tidak parah itu. Level SMA bukan cuma itu. Kita baru saja mendapatkan kesempatan untuk membuat uang. Shin Yong-min mengepalkan tangannya dan menambahkan, jika kita bisa membuat lebih banyak uang dengan melindungi sekolah, maka kita sebenarnya harus berterima kasih pada mereka. Jadi, siapa kepala murid baru yang datang ke sini sekarang? Sementara itu, di kelas, Hyun Sung sedang fokus memikirkan bagaimana mendapatkan informasi mengenai organisasi Golden Circle. Dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, dia berencana untuk bergabung dengan Golden Circle melalui prestasi dan berspekulasi bahwa ada seseorang di dalam kelas yang ingin dia habisi dan mengambil posisi karena dia memiliki nilai yang bagus di SMP. Dia berencana untuk menyusun rencana yang lebih matang ke depannya. Adegan berganti di sebuah tempat pelatihan pertarungan dengan pemiliknya adalah Jung Do-chil, orang Korea pertama di MMA yang menjadi juara dunia UFL. Namun, sekarang masa kejayaannya sudah lewat, dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Hyun Sung masuk dan disambut oleh seseorang. Pria yang menyambutnya bertanya, apakah kamu mau mendaftar di sini? Hyun Sung menjawab, ya, saya ingin jago berkelahi. Adegan berganti di atap gedung, seorang pria botak berbadan kekar berjalan menemui Shin Yong-min. Shin Yong-min bertanya, nama kamu Jin Woon, kan? Pria itu adalah siswa kelas 1 yang bernama Park Jin Woon. Jin Woon mengangguk dengan gugup karena di depannya adalah Shin Yong-min, pria terkuat di sekolah yang secara tiba-tiba memanggilnya. Shin Yong-min menyentuh kepala Jin Woon dan menatapnya dengan dingin, lalu berkata, dasar sialan, kamu punya tubuh yang bagus juga.
Saya pikir kamu bilang kamu pernah menjadi kacung. Shin Yongmin menambahkan, aku punya permintaan. Di kelas 1, ada murid bernama Kim Hyun Sung. Hancurkan dia jadi dia tidak akan pernah bertingkah seperti manusia normal lagi. Adegan berganti ke Hyun Sung. Pria yang menyambut Hyun Sung berkata, kamu terlihat seperti siswa SMA. Kamu sudah datang di tempat yang tepat. Aku akan memberitahumu sedikit tentang gym kami. Gym kami melakukan latihan fisik, menghilangkan stres, atau bahkan meningkatkan diet. Kamu sangat bangga dengan kepuasan pelanggan kami 100%, dan biaya per bulan adalah 150.000 won.